Bagaimana dengan PSSI? Menurut PSSI ya ketua umumnya lah. Ya harus dievaluasi. Iya, harus Kenapa paling Kenapa dalamnya. kita takut dengan kata evaluasi? betul. Tapi kalau ini ada sesuatu yang harus dilakukan perubahan, ya lakukan perubahan. Aku bangga banget bisa ada di fase ini, bisa ngerasain apa ya, punya harapan lebih untuk timnas Indonesia. Dan Ayo kita kupas bersama hanya di sini di Sepak Bola kau diomongin. Selamat datang di Sepak Up, bola kok diomongin. Oke guys, hari ini tidak akan ada analisa-analisa pertandingan karena kemarin terlalu berat Indonesia lawan Irak. Jadi suasananya yang apa ya, tidak terlalu berat lah, yang ringan, nyantai aja gitu. Jadi ngobrol-ngobrol biasa. Sebelum itu saya mau dengar dulu perkenalan dari orang-orang sekitar saya ini siapa aja. Silakan, boleh memperkenalkan diri dulu mungkin. Ladies first. kasih kan sore-sore udah habis. Lalu dari sini udah lama banget, kemarin udah sempet ibadah juga kan. Oke. Di stadion, ya udah pasti kita pasti akan excited kan. Soalnya udah habis banget. Aku Intan, aku biasa sportcasterin sepak bola. Biasanya kalau timnas mana-mana pun ikut ya. Betul. Di official broadcast stop. Nah kemarin memang sama Bung Harpa lagi mungkin. Silakan, mungkin ada yang nggak nonton juga yang mungkin yang sebelumnya. Jadi silakan. Iya, saya Haris, saya fans tim nasional Indonesia. Itu doang. Pandit. Pandit. Nah, itu kan kata orang. Ah, Saya merasa fans bola aja. sama sih sebenarnya saya juga. Betul. Silakan. Saya nggak perlu. Silakan. Tuh, pakai kenalan lagi. Halo, aku Audi. Beda ya. Oh, ini ya. Oke, kita langsung aja ya. Jadi biar nggak bosen-bosen ya. Dan kita kemarin terlalu berat pertandingan dan perasaan kita. Jadi kita nyantai aja. Mungkin pertanyaan sudah disiapkan. Coba saya baca dulu yang pertama ya. Pertanyaan disiapkan, jawaban juga udah kita siapkan. Ya, silakan coba ya. Berarti jawab aman dong. Nah, benar. Belum tentu. Gimana? Pertama ya, gimana starting line up melawan Irak? Sudah puas atau masih ada yang kurang? Starting dulu. Tidak gini nggak? Mengapa dulu? Oke. Mesti diakuin slightly better dibandingkan sebelumnya menurut saya. Walaupun tetap masih ada beberapa catatan. Apa tuh? Silakan. Misalnya kayak kita pertanyaan kedua kan butuh menang ya. Butuh menang, itu pun belum menjamin sebenarnya. Betul. Dan kita butuh menang berarti butuh gol kan, nggak mungkin menang tanpa mencetak gol Betul. kecuali bunuh diri. Artinya kita punya pemain yang agresif, tapi agak sedikit bingung saya kenapa Yakob dicadangkan. Bahkan bukan dicadangkan, nggak masuk DSP. Betul. Yang kedua, kita punya salah satu pemain yang punya daya gedor, punya agresivitas, dan kita perlu agresivitas, tapi Miliano malah dicadangin. Yang lainnya oke. Verdong sudah bagus, memberikan sesuatu yang positif, dan saya harus akui di era Patrick Kluivert, satu yang paling bagus yang saya lihat, dia merubah Verdong jadi DM. Itu satu yang saya lihat. Walaupun dia kemarin tidak terlalu fit mungkin ya, karena pas latihan official training juga masih terpisah ya. Jaga-jaga ya masih ya. Jaga-jaga Kondisi, mungkin, oke. belum terlalu fit 100%, tapi mungkin udah 90% lah kira-kira kalau lihat dari gesturnya seperti itu. Kemudian babak pertama kalau mau ke pertandingan juga kita udah agak lumayan, tapi sayang permasalahan klasik di lini depan kita belum masih kembali terlihat. Betul. Sebenarnya bukan ketajamannya, tapi untuk menuju ketajamannya nggak ada. Contoh misalnya ada di kanan Eliano itu udah enak untuk crossing atau cutback atau umpan lah. Kipasnya itu ke Ole itu jauh, dia malah lambung. Nah ini kan ada beberapa persoalan, bisa kita ulas mungkin kalau detail ya, tapi nanti mungkin nggak terlalu detail. Apakah karena dia secara individu nggak punya kemampuan itu, atau memang tidak ada chemistry di antara satu dan dua pemain? Ini kan selalu menjadi tantangan pemain yang apa ya, baru masuk setiap beberapa bulan sekali. Itu adaptasinya perlu. Jadi ya secara umum seperti itu, dan babak kedua kita kehabisan. Gua rasa kita masuk ke jebakan Batman-nya Graham Arnold. Jadi kalau saya lihat dia agak biarkan kita lari-larian, tapi kemudian dihabisin dengan memasukkan beberapa pemain yang cepat setelah itu. Zidane Iqbal kalau nggak salah, Yang kita gol. sama Ali Jasim. Itu akhirnya kita dihukum, dan juga ada bukan sedikit sih, menurut gue sih itu insiden yang cukup memalukan ya, dengan Pestung lempar botol, dan bukan masalah apa-apa.
kita kan lagi butuh gol kan, tapi dilempar itu kan jadi ke delay. Nah itu yang sangat disayangkan. Jadi untuk hal tersebut ya, di luar hal tersebut saya sangat respect dengan supporter, tapi justru di situ jadi apa ya, kontraproduktif lah. Gitu. Dan ya habis itu kan kemudian ada 3 huruf itu kan yang Oh. 3 huruf yang ya artinya Iya. ada itu kan simbol kekesalan terhadap ya situasi terakhir. Kira-kira itu dulu, jangan langsung. Sebentar Bang. Nah. Kayaknya udah mau selesai deh kayaknya. Udah semua ngomongin kayaknya. Enggak lah, belum, masih Ini- banyak. oke. Kita mau dengar dari Tapi kalau Hapna, Abner. Abner. Memang situasi inilah sebenarnya saya berkali-kali menggunakan istilah ini. Seorang nahkoda yang baik itu justru saat situasi tidak ideal, ketika ada masalah. Jadi kalau naik pesawat itu pilot kalau lagi cruising dia baca novel Baca banyak, serius. Tapi justru skill dia akan dilihat ketika take off, ketika landing, dan ketika ada masalah. Ada mungkin turbulence, ada bahkan mesin mati satu. Kemampuan seorang pilot itu dilihat kehebatannya di situ. Nah, ketika ada masalah seperti Justin After yang kita tahu semua lah postingannya, yang menurut saya apa yang ditulis itu betul, tapi cara dia memposting itu salah. Betul. Oke lah, ini kan anak masih muda nih, ya. Betul. masih 22 tahun, masih kekanak-kanakan sebenarnya. Itu bisa diatasi dengan pengalaman Clever sebagai pemain dunia harusnya. Nah, itu juga saya setuju. Maksudnya kenapa enggak handle dia aja dengan baik-baik? Yes. Pasti ada caranya. Karena di waktu zamannya Kosen juga dia bermasalah sebenarnya. Maksudnya Bandel-bandel anak-anak lah wajar. betul, lah. benar-benar Ya kan? anak-anak. Tapi Kosen kan jagonya itu. Kayak Marcelino, Justin kayak gitu, kayak tipe-tipe kayak gitu kan maksudnya Kosen jago loh. Ya. Maksudnya handling dia itu bagaimana harusnya. Dan Masih umurnya. nah, Iya. itu memang gara-gara itu juga makanya. Tapi itu yang sebenarnya sangat disayangkan. Kenapa sih Justin dicadangkan Iya. gitu sebenarnya? Memang situasinya kan begini. Saya sepeda sama Betul. Enggak, dia duduk di situ kan sama Yakob Yance, Egy, Reza Arya, Iya. sama Beckham Putra. Betul. Nah, kita kan. iya depan. Betul. Jadi kita tahu dan duduknya deket. Oh iya. Nah, anyway, dia ini kan sebenarnya punya kemampuan yang sangat spesifik. Betul. CB kaki kiri. Betul. Dan satu yang paling gua suka dari dia adalah militansi semangatnya. Betul. Dan itu kita perlukan Antusiasnya. sebenarnya, antusiasmenya. Ya. Berapa kali juga saya dapat kesempatan interview, orangnya sangat humble, enak lah pokoknya orangnya good. Totalitasnya cuman memang agak perlu dijaga-jaga dikit supaya jangan ini. Jadi peran dari pelatih itu sebenarnya panggil dia, ajak ngobrol sebagai ayah ke anak. Karena kita memerlukan dia, tapi memang dia buat salah. Ya. Nah, gimana solusinya? Ya itu tadi, ajak ngomong, kemudian pastikan bahwa dia akan memberikan yang terbaik. Ya mungkin hasilnya akan berbeda. Let's say mungkin kita nggak menang, mungkin seri, at least kita nggak pulang dengan tangan hampa. Itu sih sebenarnya salah satu. Kalau menurut aku juga sama. Kalau untuk line up, sorry ya. Nggak mau. Pasti masuk sini. Gampang. Nah, itu tuh memang kemarin tuh udah jauh lebih baik dibanding Ya setuju. yang sebelumnya emang banyak banget ya agak cukup ngagetin kan. Maksudnya secara permainan atau No, line up? line up. Oke. Oh ya, line up juga dua-duanya sih ya. Lagi ngomongin line up. Betul. Dan line up itu pengaruh pasti sama permainan kan. Nah ini di line up itu memang kita tahu kalau Verdong ya emang kemarin cedera ya. Kita Kurang fit 100% lah ya. 100% kita tahu. Nah cuman kalau sekarang Verdong masuk kelihatan kan banyak Betul. membantu. Dia mau pertandingan. Yes. Betul. Terus dengan masuknya Rido itu juga smart banget. Betul. Aku tahu itu sangat-sangat memilih. Betul, Bener kan? Setuju. Nah terus dari gitu tapi sayang banget ngelihat Eliano Randus bukan berarti dia nggak bagus, dia oke. Cuma sayang sekali dia kayak beberapa kali nggak bisa manfaatin peluang. Dan tadi juga Bang Atta juga sempat bilang kan sempat salah ngambil keputusan untuk umpan oleh ada di depan segala macam itu mungkin ya salah satu pertimbangan. Dan satu lagi juga memang aku agak menyayangkan Abner nggak masuk DSP gitu. Minimal kalau masuk DSP di kondisi yang mungkin dibutuhin kan dia bisa dimasukin Betul. nah gitu. Ya. Gimana ya? Kalau saya lihat Verdong sih memang wah itu beda kelas sih. Iya, betul setuju. Di antara pemain-pemain lain, wah itu gila sih dia. Serius dia yang mengubah permainan dan juga mengubah tempo, kontrol tempo. Wah itu gila sih saya. Dan ini Liverpoolnya ke depan juga bagus. Dia Bagus. nganter bolanya juga bagus. Gila. Cari ruang untuk lawan juga bagus. Ya perfect lah. Jadi nggak heran dia sekarang main di Ligue 1 kan, di Lille kan. Ladang ini ya. Iya, sebagai LB tapi mungkin di situ dibanyakan. Gitu. Dan tadi kan Eliano ya tadi saya sebut. Eliano itu
ya karena postur tubuhnya kecil, lawan Irak tuh pasti akan susah. Susah. Nah, Jadi itu dia. kenapa nggak lebih baik Egy aja? Atau Miliano. Ya mungkin Miliano. Nah, antara itu ya. Nah, karena Egy juga kan masih punya pengalaman banyak sebenarnya di MH gitu kan. Jadi harusnya mungkin dia harus bisa bersaing dengan lebih baik seharusnya menurut saya gitu. Nah, apalagi Tiki Taka sama Olehnya kan itu memang Iya, iya. lumayan ya di Iya. Walaupun Oleh baru main babak kedua awal ya kalau nggak salah, babak kedua lah gitu ya. Betul. Iya, iya. 60 kayaknya 60-an ini. Iya, iya. Jadi ya kayak gitu sih kalau kita lihat memang lebih baik di pertandingan kedua, tapi tidak cukup baik untuk kill the game. Ketika kita menguasai pertandingan di babak yang pertama ada Tomnya juga cutback kalau nggak salah, tapi tendangannya Mauro Zelstra kayaknya kalau nggak salah masih bisa diblok sama back atau kipernya Irak, agak sangat disayangkan. Dan again kalau menurut saya juga karena ini sih memang kapasitas yang ada ya. Zelstra nggak pernah main sedetik pun di Volendam. Sama sekali musim ini nggak pernah main, itu mempengaruhi juga menurut saya performnya, keputusannya, touch-nya, feel-nya gitu. Nah, makanya saya juga bingung kenapa Mauro ini yang dimainkan Iya. starting gitu. Mungkin kalau mentok menit 70 dimainin mungkin masuk akal sih ya gitu. Itu sih secara umum. Gimana? Audi yang lihat kemarin line up bagaimana? Oh dia kemarin nonton langsung kan di stadion kan? Nonton langsung dong. Yang Arab juga nonton. Lebih oke main sekarang. Lebih oke mainnya sekarang dari lawan Arab. karena kan aku yang nggak terus-terusan nonton bola gitu ya. Iya. Tapi kalau timnas main kayak anak-anak juga sering banget ngajakin nonton gitu. Cuman yang dari Arab ke yang Irak ini Irak jauh lebih seru banget sih. Padahal sebenarnya kalau kita lihat ya, Bagus gitu loh. iya. Dan kualitas dia yang bisa tahu dia tim terkuat di grup ini, maksudnya dia walaupun sama Arab hampir-hampir sama Iya. kualitasnya, tapi kita bisa nahan cukup lama Iya, dan akhirnya kebobolan 1-0. Cuman maksudnya walaupun anyway kalah juga, tapi kan nggak jauh ya. Tapi Iya. pemain intinya beberapa keluar juga kayaknya. Nggak masuk ya? Nanti Nomor ya. yang nggak main, Iya. Aiman kalau nggak salah, Aiman nggak Aiman main. nggak main sama Ali Jasim juga nggak main. Ya? Ali Jasim babak kedua kalau nggak salah deh. Ali Jasim kayak keluar Di deh. DSP ada kalau nggak salah deh. Ada ya? Ada kalau nggak salah. Nah anyway, sebenarnya kalau kita lihat perbandingan Saudi sama Irak ya, kok ya, Saudi sama Arab sama ya, Saudi Arab Saudi ya. Ya nih itu Arab sama Irak. suka gitu lah sama faktor umur. Lawan Saudi itu menurut saya Nah, secara organisasi nggak sebaik Irak. Betul. Irak tuh lebih rapi kelihatan. Betul, setuju. Tapi Saudi itu punya force, lebih gaya Hervé Renard lah pelatihnya kan. Terus dia lebih punya lebih main individu kelihatan. Kalau Irak tuh dia lebih main barengan. Ya lebih Organisasi rapi, Bener loh, sih. simpel. Mereka Beratnya bareng rapi. terus Ya, sama kelihatan. kelihatan lama bermain bareng gitu Nah kayak. itu sebenarnya lebih. Sebenarnya kalau saya bilang kita lebih mungkin ngalahin Arab sih sebenarnya. Iya Menurut sih. saya ya, karena Menurut kita saya tuh bisa golin 2. Iya. Walaupun dari bola mati ya. Gitu dibandingin Irak. Cuman dan stamina kita kan lawan Saudi lebih siap, lebih fresh kan. Betul. Kalau lawan Irak kan pasti nggak mungkin lah 2-3 hari main tuh pasti ada rasa pegel-pegel, capek segala macam Tapi pasti ada. pasti. Jadi seharusnya gitu. Tapi ya mana teman-teman udah terjadi. Oke. Bubur sudah jadi nasi. Ini Kebalik ya? kembali. Nasi jadi bubur, ya. Lucu Bubur jadi aja. nasi. Jadi, oke, ini baru pertanyaan pertama ini. Ya, masih ada 7 pertanyaan lagi. Wah. Pertanyaan kedua kita langsung ya. Nah, tanggapan kalian soal media yang wawancara pemain secara eksklusif gimana ya? Oke, jangan saya kalau ini. Rekan saya, saudara teman saya. Gimana? Bukan. Oke, nanti saya dari angle yang berbeda tapi ya. Ya coba. Oh, yang Yang interview yang tim Jai Hai itu yang Jay sama Paes Mas. Jadi kan tengah pertandingan di tengah tengah pertandingan setelah lawan Saudi, Saudi. itu kan langsung ada interview eksklusif dan itu podcast. Di mana? Di Enggak di hotel hotel nggak tahu. atau apa gitu. Oh, Menurut Intan itu bagus atau enggak? Dan Buat si dia. sempat dia juga ngomong ya, dia capek sebenarnya daripada interview kayak gini lebih baik istirahat doang. Ah. Gitu. Menurut Intan gimana? saya Tengah-tengah gitu. Depends on kondisi para pemain ya Pak. Misalnya kondisi para pemain emang masih sanggup dan itu bisa dan tidak terlalu mengganggu, mungkin ya it's okay. Tapi kalau misalnya memang main capek, terus juga masih ada match penting lagi, itu mungkin jadi suatu pertimbangan harusnya gitu. Kalau saya bilang ini untuk media PSSI itu rangkul lah
para awak media Betul. eh ajak komunikasi. Betul. Jadi jangan bangun tembok. Betul. Sana apa sini lihatnya nih. Ini nih. Jangan bangun tembok dan nggak usah takut dengan kritik. Kritik itu adalah berarti orang lain tuh mau ngasih tahu apa yang kurang dari kita. Memang tidak semua kritik itu bagus. Ada yang menghujat, ada yang atas dasar nggak suka. Tapi nggak apa-apa. Seperti nyaring emas. Ya, Kan nggak semua jadi emas. Tapi saya ngeluhnya kenapa? Karena saya kan datang kemarin ke hotel. Hmm. Saya lihat aja nggak bisa gitu. Hmm. Maksudnya setidaknya lihat pemain kan bisa ya harusnya. Dibolehin Lewat, kok. gitu. Lewat. Nggak- Itu aja nggak dibolehin kan. Kita kan bisa lihat gimana kita ada di Pemain kan mau berangkat ke Beda stadion. Jadi bedain jalur katanya biar nggak bisa ketemu sama Oh. kayak sisi. nggak boleh di Paling nggak kalaupun dia nggak berhenti, ya orang pengen lihat mereka doang Ya gitu setidaknya kan. kayak mau gitu Sadar. ada Nggak nyampe, Bebas, dia ya nggak kan? mampirin kita pun nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Artinya kita kan nggak ganggu juga. Betul, Artinya betul. kita kok sepertinya tuh kayak takut banget gitu loh. Ini ya kecuali kalau kita sampai minta dihampiri mungkin itu mengganggu ya teman-teman ya. Tapi kalau Betul. sekedar dia lewat, kita tuh senang. Kalau mereka yang nyampirin kita ya mungkin terima kasih. Ya, gitu terima kan. kasih. Kalau Ya. nggak apa-apa. Betul. Jadi ada titik tengahnya nih. Karena nanti teman-teman langsung bilang ini, itu lagi main jangan diganggu ya kita tahu. Tapi kan nggak usah sampai kayaknya alergi gitu loh. Itu aja sih. Iya betul. Betul. Tapi maksudnya mungkin bisa jadi pengalaman kali ya sebelumnya. Ingat nggak kalau di hotel sebelumnya pemain itu kan dikerubunin banget dan kadang-kadang tuh sampai dipanggil-panggil ditarik-tarik itu. Nah itu kalau itu nggak setuju ya ya. kan nggak boleh itu. Yang kayak gitu ya maksud aku yang jangan sampai yang kayak gitu karena itu Betul. kadang-kadang sebagai kita yang Capek. itu capek tapi Iya. ada beban mental tersendiri kalau seandainya no fans Iya, itu ada rasa kamu juga mesti tahu kan rasanya. Nah itu juga Kayak nggak enak sering gitu ngerasain, loh. ya ada beban mental di mana kayak kasihan nih mereka udah jaga Ya, aku harus nyampein tapi kondisi aku capek aku harus gimana mungkin menghindari itu Oke. tapi aku nggak tahu di kondisinya apakah juga sampai bener-bener kayak tujuannya untuk menghindari media tujuan mereka nggak Tapi, tahu. tapi maksud aku kan datang tuh buat say hello gitu sama pemain gitu kan. Saya mau kasih semangat gitu. Tapi ketemu aja nggak bisa. Tapi bagaimana mereka bisa wawancara eksklusif gitu. Itu yang sebenarnya kayak agak saya sendiri tersinggung sebenarnya. Maksudnya kecuali semuanya sama ya. sama gitu Ya, kan. ya, Mungkin oke. dikasih waktu mungkin buat podcast bareng bersama mungkin atau mungkin nggak boleh sama sekali. Mungkin maksudnya jangan ada double standard. Iya. Nah, itu. Bahkan ada media yang meliput di blog malah ada tuh. Nah, wow, ya, siapa tuh? Siapa itu? Ada lah. Oke, kita lanjut aja ya mungkin pertanyaan berikutnya. Dari teman-teman, kira-kira apa yang membuat semalam kita bisa kalah? Padahal kalau dilihat permainan semalam lebih bagus dari yang sebelumnya. Finishing nggak sih? Iya. Oh, ya. Tuh, Intan tahu. Berarti aku udah tahu itu Iya, udah dasar jelas lah. banget. Iya, udah bukan dasar banget. Artinya Betul. itu sesuatu yang cukup mutlak lah. Ya, betul lah. Cukup mutlak. Itu kelihatan banget babak pertama loh. Coba kita shoot Dari awal ya? shoot on target berapa? Kalau nggak salah pertama Kevin Dix deh, menit 60-an kalau nggak salah ya. Ya, Satu atau dua gitu. satu atau dua gitu. Iya. Tapi kalau total shotnya berapa? Ya nggak tahu. Banyak. Mungkin ada beberapa. Tapi kan off target kan ada yang lutuk ke samping doang. Cuma maksud Iya aku kan? kayak banyak banget sebenarnya peluang yang ada kan. Sampai sempat kosong kan. Aku tuh sempat sekali atau dua kali ngelihat belakangnya Irak tuh sempat kosong. Ya, maksudnya ada peluang tapi ternyata Nggak bisa memanfaatkan. Sebenarnya pertahanan kita udah agak lebih bagus ya. Betul. Karena kan ya mereka hanya bisa menciptakan satu gol tuh udah pasti perbaikan. Dan shoot on goalnya juga setahu saya agak berkurang dibandingkan Saudi. ya Jadi ini kan jadi salah satu concern tersendiri dari zaman dulu kan. Ketika kita tidak punya lini depan yang memadai, ya kuatin dulu di belakang. Makanya setahu saya dari round 1 sampai sekarang di luar Jepang, seingat saya nggak pernah kita kebobolan lebih dari 2 deh. Dari kapan? Dari mulai round 1. Kan round 1 6 kali 6-0 lawan Brunei. Ya, betul. Habis itu kecuali Irak 5-1 Irak. Australia di Basa. Australia sempat 5 kan. oh iya 5-1 ya. Oh iya banyak juga ternyata ya. Iya. Berarti ya pertahanannya Jadi- harus dibenahi lah. Memang tim kuat itu memang ciri-cirinya kayak gitu sih. Walaupun nggak banyak shoot on target, dengan sekali bisa gol langsung. Iya. Nah itu yang kita waspadai kalau ketemu tim-tim kuat sebenarnya. Soalnya memang kita bilang permainan kita memang lebih baik. Dan kita yang menguasai pertandingan Iya. sepertinya kan. Tapi kalau saya lihat malah Irak yang menguasai pertandingan maksudnya. Kita kayak Lebih efektif. Nah, mereka lebih compact dan jaganya bagus. Tapi Dan kalau babak pertanyaan- pertama agak lumayan Nah, benar, timnya kita. babak pertama memang Agak lumayan yang lah. akui lumayan bagus dan itu menurut saya
Kevin Verdong yang melakukan Iya, perubahan itu setuju, emang kayaknya. luar biasa sih Kak. Itu yang luar biasa dan bagaimana kalau Ole mungkin di awal masuk Cuman yang nggak fit ya sayang ya. ya bisa aja kan maksudnya babak pertama aja main habis itu ya Oh, 45. gol dulu aja kita baru tahan juga kan nggak masalah Soalnya dia kan kayaknya tuh cuman bisa main tuh kayaknya 45 menitan deh maksimum mentok. gara-gara fisiknya Iya, enggak Cedera. karena belum pulih kan. Belum pulih. Nah, kalau dia tuh bisa mainnya 60 menitan atau 70 menit, mungkin bisa dari pertama. Dari pertengahan babak pertama atau babak kedua enggak, babak kedua awal lah gitu. Nah, kalau kayak dia ya mungkin tapi bukan mendingan emang gitu aja babak kedua karena dia cuma bisa main 45 menit gitu. Enggak juga ya. tergantung ya Tapi emang keadaannya nggak ideal sih ya. tergantung filosofinya bagaimana ya tapi kalau lihat babak pertama sih soalnya udah bagus kan Kevin juga pasti efektifnya di babak pertama dari babak Iya, kedua iya, iya. nah ketika ada Momentum. playmaker dan bisa passing yang bagus ya mungkin lebih baik Oh iya benar ya. striker yang bisa lebih tajam Iya, ya jadi cetak gol sekalian Ketika Setelah para cetak pemain masih baru segar ya. juga nggak apa-apa gitu. Baru Oh. pertahanan Iya, iya. betul Oh, lihat yang jelas tuh. kalau enggak itu sih mungkin beda-beda ya setiap pelatih Ya, filosofinya tapi beda. make sense. Kalau babak kedua udah mulai capek, deliver ball-nya juga udah mulai nggak bagus, ya percuma ada striker kan. Soalnya otomatis fisik menurun, fokus menurun juga. Iya. Otomatis kualitas passing yang sebenarnya bagus jadi berkurang juga gitu. Itu sih sebenarnya. Iya. Ya sayang sekali ya. Aman? Aman? Aman sekali kita. Keempat ya langsung. Iya. Pandangan kalian gimana saat kemarin Coach PK tidak ikut mendampingi pemain menemui supporter? Iya. Lihat kan? Iya, Mau lihat? lihat. Ya menurut saya sih sangat amat disayangkan. Iya. Ya kalah menang biasa. Soal menang biasa. Dan sebagai kapten, sebagai pelatih, juga ya benar. istilahnya kalau di pesawat atau kapal nih lagi analoginya nih, dia kan sebagai kapten, dia harus Pasti orang yang halo-halo duluan. Iya, dia bahkan kalau zaman dulu tuh kalau kapal tenggelam, kapten tuh terakhir yang ada di situ harus ikut tenggelam. Tapi kan ini nggak sampai segitu ekstrim lah. Artinya apa salahnya untuk menyapa? Betul. Nah, karena saya ngobrol nih sama fans-fans terutama yang di Saudi, itu mereka kan effortnya luar biasa ya. Izinnya nggak bang, lalarnya mau masuk ini ya, mau masuk YouTube-nya Jackpot kayaknya. Dia kan, setahu saya nih, izin itu nggak gampang di sini. Buat teman-teman pekerja kita di sini dan jauh dari mana-mana. Arab Saudi ini luas. Uang itu bukan hanya tiket. Kalau tiket sih mungkin murah ya, cuma 50.000 atau 100.000. Transportasi, mungkin penginapan, makan dan lain itu nggak murah. Jadi apa salahnya cuma sekedar nyamperin, paling nggak Terima kasih. sama-sama berterima kasih. Fans juga mungkin akan berterima kasih. Terlepas dari preferensi fans itu mau tetap stay atau out, Patrick Kluivert ya nggak ada masalah kan, kita bukan benci kan. Itu kan sikap profesional. Tapi ya datang nggak ada masalah kok dan pemain juga datang ke ini kan ke fans dan Ya, mendapat apresiasi. pemain datang dan yang saya lihat agak sedihnya itu Pak Marji sih. Aduh, Pak Marji datang Pak Marji orang baik. begini orang salah gitu loh maksudnya. Pak Marji orang baik. Padahal Pak Marji nggak salah gitu. Iya, enggak. Tapi tetap dia ya, sebagai manajer datang minta maaf. Tapi saya agak sedikit lucu, bukan lucu ya. Dia udah sempet dorong wasit. Dorong wasit Pak Marji. Terima kasih kartu merah. Tapi ya nggak apa-apa dah, saya dukung lah kali ini. Nggak, saya itu sebenarnya bukan dukung ya. Apa ya? Tunggu dorong maksudnya. Tunggu dorong bareng gitu. Enggak, Pak Marji menunjukkan ya dia punya semangat sebenarnya. Artinya kekecewaan dia kan kekecewaan masyarakat Indonesia. Walaupun mungkin Pak jangan dorong wasit. Jadi kartu merah Pak, gitu. Tapi nggak apa-apa. Pak Marji salam hormat Pak. Ya, tapi memang bisa kena sanksi juga sih dari Iya, FC. iya. Tapi ya Gitulah drama. Bukan cukup menyayangkan, cuman maksudnya kita sangat menyayangkan. Aku juga yakin para fans juga kepingin melihat gimana coach bisa menyapa mereka di bersama dan lain sebagainya. Mungkin itu akan lebih meredam kalau itu ya. Kalau orang salah tuh jatuhnya kayak ya udah gue maju, gue mengakui kesalahan, gue minta maaf. lebih baik Iya. gitu. Jadi lebih gentle aja. Tapi kalau coba kita lihat dua sisi kali ya. Kalau sisi satu Intan dari bijak kita ya. gitu, nggak cuma maksudnya aku tuh selalu berusaha melihat situasi dari dua view. Iya. Karena kan dari setiap satu permasalahan itu nggak cuma ada dari view kita doang kan, tapi dari view kita, view orang lain, view kita, maksudnya view kita orang lain sebagai orang lain, view Iya. seseorang yang
merasakan atau menjalani dan kebenarannya. Kan ada 3 hal itu Pak. Iya. Nah, cuma kalau mungkin kita lihat dari sisi view lain, kalau memang Coach Patrick ini merasa benar-benar mungkin merasa sedih, bisa jadi setiap orang punya cara tersendiri untuk mengekspresikan kesedihannya. Kita nggak pernah tahu itu. Jadi, tapi aku tetap di both side. Jadi kayak di satu sisi aku sangat menyayangkan, kenapa sih nggak coba aja jalan minta maaf atau gimana, kan fans mungkin akan lebih lebih merasa respect sama beliau. Tapi beliau memilih enggak. Tapi kalau kita mikir lagi, kenapa ya beliau meninggal? Oh mungkin memang ada perspektif lain dari Atau mungkin dia nggak sanggup untuk jalan ke sana karena sedih atau merasa gagal ya. Aku juga nggak tahu kan itu. Ya, ya. Kita Siapa harus tahu ya. posisi ya gitu. Luar biasa ya, bijak sekali Intan. Belajar ya kak? Ada les mungkin les bijak gitu. Jadi Oke, itulah kira-kira. Kita lanjut lagi ya coba ya. Pertanyaan kelima ya ini ya. Apa langkah selanjutnya menurut teman-teman untuk kepelatihan saat ini? Maksudnya banyak yang Nengoknya langsung ke gua. enggak. Anda menunggu Gimana? statement. Gimana kepelatihan saat ini? Oke. Banyak yang bilang Patrick's out, dan lain-lain kan. Kalau saya jadi ketua umum PSSI, sebelum matahari terbenam saya pecat dia. Oh, berarti kita nyampe di Jakarta udah hilang tuh Tapi ya? aku mau tanyain, ada perjanjian nggak sih waktu kontrak Coach Patrick ini, misalnya perjanjian saat misalnya di kontrak sekian tahun tapi kalau gagal Ya bisa aja. Oh, Bisa aja ada, Nggak ada- bisa aja bisa nggak ada. Tapi itu it's a part of profesional ya. Ya, Dia sebagai employer bisa aja mencat karyawan. Ini Betul. itu bukan humiliation yang memecat itu ya. Apa ya bahasa enaknya itu layoff lah. Boleh saya Boleh. mungkin kembali ke masa lalu. Ya masa yang belakang. Masa yang mungkin saya sedikit aja. Sedikit. Sedikit itu tidak ada di perjanjian. ada. Ya tidak ada. Kalau kita waktu itu kan habis gagal AFF ya. Iya. Harusnya kalau misalnya habis Saudi kita menang, harusnya di situ ya pecat ya. Tapi kan habis AFF baru kita dipecat. Iya. Nah, Ya. itu nggak ada sama sekali target. Dan kita kan memang sengaja pakai squad Pemain muda. juga. Jadi Ya. tanpa itu pun bisa aja melakukan pemecatan sebenarnya. Jadi masalah perjanjian mungkin bisa ada, bisa nggak ada. Tapi nggak ada pun bisa aja ya dari atas bisa. Tapi mungkin yang dimaksud Intan ini perjanjian kompensasi bukan? Iya, kalau Ah, misalnya- kan beda. Kompensasi Jadi mah ada juga. pasti ada. Ya udah diatur yang, itu. yang sebelumnya. Jadi Juga ada. sebenarnya tinggal gini aja, tinggal shake hand, ya kita udah terminate, ya good luck for your future, nggak ada masalah, itu Betul. biasa. Itu hal biasa. Tuh, jadi yang penting caranya memanusiakan manusia itu aja. Shake hand kan hal biasa kan. Iya. Tapi kita nggak shake hand. Padahal gue bikin halus loh. Kan gue udah mengatakan gue harus memanusiakan Iya, manusia, berarti mungkin ada yang enggak gitu. Mungkin shake handnya di online mungkin. Nggak tahu. Online saya nggak tahu sih. Jadi seperti itu. Ya. Jadi kalau menurut saya seperti itu. Tapi bukan berarti ini kita benci sama Patrick Kluivert, enggak. Tapi ini adalah keputusan atau sikap profesional yang menurut kita he's not capable enough untuk ngelit tim nasional ini. Dan kita mesti mencari yang lain dan good luck for his future. Betul. Udah selesai. Gimana Audi? Kalau kalian lihat, kau udah tahu cerita-ceritanya kan secara keseluruhan. Iya, ya. Nah, Patrick Kalau gimana aku tuh? sih setuju sama Bung Arpa ya. Terus kalau mengenai misalnya dipecat dan lain-lain itu berdasarkan kontrak, harusnya kalau untuk lebih profesionalitas, kayak misalnya aku juga kerja di kontrak itu udah ada, kalau emang nggak Gagal. gagal mungkin ya udah kamu terimanya termin 2 ya udah stop di situ. Iya, iya. Menurutku itu fair. Iya. Ya pasti. Apalagi emang ya nothing gitu, nggak ada. Karena Betul. sorry to say ya, maksudnya bukan sorry to say sih, materi yang ada kan sebenarnya kan even better dari waktu ke waktu kan. Ada pemain baru yang lebih bagus lagi, ada Emile Udero, ada Joe Pelopesi, Ole dan seterusnya gitu. Artinya kalau gagal karena memang kapasitasnya nggak mumpuni ya nggak masalah. Tapi kalau kita lihat dan tadi Intan aja udah bilang permainannya nggak bagus, apa segala macam ya berarti kan ada hal profesional yang dia tidak bisa penuhi gitu. Betul. Jadi konsekuensinya ya normal aja sih. Betul, saya juga sama. Maksudnya dari penambahan pemain itu jujur menurut saya nggak penting. Tapi apakah ada progresif? Mulai dari awal lawan Australia, oke, di awal oke nggak masalah. Tetapi setelah itu bagaimana? Sampai Lebanon dan Saudi.
sekarang kemarin tuh baru Irak. Iya. Nah, tapi saya lihat selama pertandingan ini semuanya itu belum ada progresif menurut saya. Itu yang saya baca juga. Walaupun pertandingan terakhir lawan Irak itu di babak pertama lumayan Oke, oke lumayan menurut oke saya. lah, ya. Karena mereka bisa membuat organisasi yang baik dan jaga jaraknya lumayan bagus. Iya, betul, betul. Dan Tido juga agak lebih ngepres ya, Je. Betul, Kelihatan ngepretnya itu bagus gitu. Kelihatan banget kan. agak beda lah, ya. Itu beda banget. Nah, itu yang sebenarnya kenapa nggak dia coba terapkan sejak bahkan lawan China Taipei, sejak lawan Libanon. Nah, kenapa nggak dimatengin gitu loh? Betul, kan itu kita udah berapa kali teman-teman netizen kasih masukan juga. Kok nggak ada shot on goal sama sekali nih? Motion ball. Baca mungkin Mas komentarnya. Kata-katanya uji coba itu salah kayaknya itu. Uji coba, bukan coba-coba sebenarnya itu. Tapi tempat bagaimana dimatangkan sebenarnya. Iya, Itu sih sebenarnya. karena kan kita pas lawan China Taipei dan Libanon kan sedang menghadapi perang sesungguhnya terbesar dalam sejarah sepak bola kita. Betul. Itu nggak ada waktu lah untuk coba-coba. Betul. Senjata kalau perlu senjata yang lama, tapi kalau kita fasih itu nggak masalah. Betul. Daripada kita senjata yang lebih modern, yang baru tapi kita nggak paham. Betul. Iya, belum lagi masalah non. Atik dulu ya. Iya, itu filosofinya. Dan belum kedua masalah non teknis kan, yang sebenarnya ya kita dengar desas-desus kan di ruang ganti lah ada apa. Yang lucunya sebenarnya ini dinamika yang katanya dulu ada katanya. Tapi ternyata malah adanya sekarang. Dia lagi apa ya? Ada aja. Ada nggak dulu ditanya? Lu mau kita di balik ke Intan? Ada. Di ruang ganti sih nggak ada. Nah, nggak sebenarnya gini, kalau saya mau bilang ya, Oh. dinamika itu nggak mungkin nggak ada. Betul. Pasti ada. Setuju. Ada orang di kantor itu pasti ada. Setuju. Apalagi ini berapa kepala ya kan? Misalnya Intan ini saya, Intan gimana sih kan kerjaan dia bagian marketing, kok diikuti? Pasti ada lah. Di RCTI nggak pernah ada Nggak mungkin lah, nggak ada, Mungkin nggak? pasti ada. Pasti ada aja gitu, walaupun kecil dan besar gitu. Makanya ada manajemen konflik kan, gitu nggak mungkin nggak. Ini kan manusia kan bukan barang ya. Iya. Mur dikerasin pasti kerasin nggak. Kadang-kadang ada yang dilembekin orang manusia jadi bagus, ada yang dikerasin. Itu Betul. normal-normal aja. Selama deliver. Nih saya suka kasih contoh itu Ferguson. Ferguson ini sampai berdarah loh ini dilempar sepatu sama Ferguson. Apakah Glazer bilang ada dinamika di ruang ganti? Jeff Stem itu habis dia bikin biografi agak sedikit mengkritik Ferguson, langsung dijual. Selama timnya itu kompak di ruang ganti, selama juara, ya itulah bagian dari manajemen konflik. Betul. Setuju. Terus terakhir, Ruud van Nistelrooy itu dibuang, lagi bagus-bagusnya, karena dia ngebully si Cristiano Ronaldo baru masuk. Dibuang karena dia menjaga untuk kapalnya jangan sampai sinking, Ya. gitu. Tapi pertanyaan aku ya, kalau seandainya Indonesia kemarin mau Arab Saudi nggak kalah, ya bisa dibilang mungkin yang kalah lah, nggak kalah. Seri lah paling nggak ya, misalnya. Misalnya nggak kalah, bukan itu nggak kalah, apakah bakalan ganti line up dan juga main lebih bagus kayak sekarang nggak? Dari PK-nya? Iya. Dari enggak sih. Kecenderungannya kan kalau bagus ngapain diganti? Kecenderungannya. Ya. Kalau misalnya nggak kalah aja minimal. Dia nggak kalah dan mainnya bagus. Mainnya nggak bagus. Karena bisa juga gini nggak kalah, tapi sebenarnya banyak peluang yang harusnya didapat dia gagal. Mungkin bisa juga diganti 1-2 part. Tapi kalau memang seri tapi mainnya udah maksimal, udah bagus, ya mungkin let's say karena kipernya 7 kali save nggak masuk, ya mungkin dipertahankan 100% bisa aja. Benar. Gitu. Benar. Bahkan kalah pun kalau kita mainnya bagus, ya karena mungkin apes tiba-tiba kita nggak sengaja mereka dapat penalti, mungkin aja dipertahanin bisa. Benar. Gitu. Ya sih. Tapi kalau kemarin kan bukan hanya kalah 3-2, tapi banyak loophole, Iya. banyak hal-hal yang nggak jalan gitu. Oke, ini semakin Semakin hot. hot ya, semakin hot ya. Topiknya Kayaknya gila. bukan ngobrol santai sih. Kayaknya soalnya pertanyaan kali ini kayaknya lebih dalam lagi kayaknya. Nah ini Oke. pertanyaannya, bagaimana dengan PSSI? Menurut Mau aku yang baca? Ngembur loh. Enggak, belum selesai. Bagaimana Oh, dengan iya. PSSI? Menurut kalian harus apa? Kan di- Harus ngapain Oh iya. dari PSSI? Bimbang dong. Intan. Gua. Apa ini? Ditembak. Ya udah, gua udah jawab dah. Gua jawab. Oh, iya. Oh, nggak. Ya pasti kalau sesuatu yang nggak jalan harus ada evaluasi. Iya, itu udah pasti ya. Harus apa? Evaluasi itu bisa evaluasi ke orang ketiga, ke orang lain, bisa juga ke diri dia sendiri. Jalannya. Nah, Nggak jalan. ya Kalau aku ya sih PSSI ya ketua umumnya lah. Ya harus dievaluasi. Iya, harus Dievaluasi. Kenapa sih paling dalamnya. kenapa kita takut dengan kata evaluasi? Betul. Evaluasi kan kita mengukur kinerjanya seperti apa. Biar ada perbaikan. Biar ada perbaikan. Betul, Jadi betul. jangan takut gitu evaluasi. Kalau memang
evaluasi itu berujung pada keberlanjutan, ya go ahead. Tapi kalau ini ada sesuatu yang harus dilakukan perubahan, ya lakukan perubahan, sesimpel itu. Gimana? Audi yang mungkin paling belum kenal sepak bola mungkin lebih baik kayak Audi omong. Audi coba gimana? Kalau aku bener sih evaluasi, tapi emang apapun yang kita perbaiki sesuatu, semua barang lah, selalu paling dalam. Hal yang paling dalam apa? Apa dong sekarang? Paling mendasar. Iya, paling Mendasar. mendasar. Kalau misal pohon nih, nggak mungkin dong misal begini kita lihat yang di sininya, lihat yang di ujungnya nih mati nggak? Oh. Kalau yang di atasnya mati, ya bawahnya ikut mati dong. Oh, maksudnya akarnya harus dicek. Akarnya harus dicek apa Pinter-pinter ya metaforanya ya. dicek Ya ya? bener kan? Dicek terus cabut. Nah, Ya nggak tahu kalau mau di Biasanya pohonnya gimana? Lihat situasinya. Kalau pohonnya rusak, Iya. Lihat situasinya. akarnya rusak gimana harusnya? Lihat situasinya. Lihat situasinya. sekarang Mungkin Dikasih pohonnya air? mati. Apakah mungkin si akarnya dan juga bibitnya ini masih bisa diperoleh? Oh, bibitnya juga dilihat. Gila, bukan akar. Nah. ya, Bibitnya kalau gitu. kan sekarang ada nih kalau misal pakai pohon. dia ngomong pohon-pohon ya. Dia lagi terus. Nah, kayak Ini ini biologi kan? Biologi ya. cabang-cabang nih. Kan sekarang ada juga yang buat semprotan buat bagusin Oh. punya daun kalau Gitu ya. ya itu namanya evaluasi. Oke. Evaluasi dia Ini harus disemprot, semakin oh, hot. ini Jadi bagus. saya langsung lanjutkan pertanyaan berikutnya. Karena ini langsung nyambung soalnya. Ini hot banget nih, hot banget nih. Ya, oke, terakhir. Sebelum terakhir nih. Jadi yang pertanyaan Terakhir. 7 dan setelah itu terakhir. Oke. Nah, ini apakah ini tulisnya kok etis sih? Aku yang Apakah nanya. Bapak Erick Thohir harus out? Kalau iya, siapa menurut kalian kandidat paling cocok menggantikannya? Oke. Pertanyaan pertama kan ini. Apakah Bapak Erick Thohir harus out? Gimana? Out itu. Apa sih Ye? Terus sih gini ya. Aku bingung. Masalahnya gini, kita harus respect juga kan dengan Bapak Erick Thohir yang udah banyak, kita nggak bisa nutup mata bahwa Pak Betul. Erick Thohir udah sangat banyak mengubah sepak bola Indonesia. Betul. Setuju? Kan? Dan mungkin sebelumnya bahkan kita belum pernah mimpi bisa nginjekin kaki di sini. Cuman sayangnya ada keputusan besar yang Salah. salah. Betul. Yang menurut kita adalah kok kenapa bisa, karena nggak ada apa ya, tidak dijelaskan Nggak ada trigger yang pasarnya. perlu Iya, melakukan itu. trigger, Hmm. ya, dan juga penjelasan kenapa harus melakukan itu, kan itu yang membuat kita jadi merasa ini adalah kesalahan besar. Kurang jelas ya Kurang maksudnya. jelas kenapa. Kayak dinamika lah, atau Iya, komunikasi apa- lah, padahal nggak ada. Masalahnya ini di tengah-tengah apa ya, kompetisi yang sangat Sangat penting ya. gitu. Terus kan soalnya namanya mengganti kepelatihan itu kan mengganti semuanya. Betul. Betul. Semuanya banget. Nah itu mungkin yang agak sedikit disayangkan dari keanggotaan. Cuman kalau untuk masalah out atau enggaknya, mungkin kita Kan lebih masih ke bingung ya. evaluasi. Mungkin evaluasi dulu, kita lihat dulu gimana. Aku bingung juga soalnya kalau masalah push out atau enggak, karena kita sejauh ini belum tahu siapa pengganti yang pas. Walaupun belum ada jawaban siapa yang bisa ganti, belum tahu gitu. Maksudnya belum ada pandangan siapa yang bisa gantiin. Karena jangan sampai kita terburu-buru kayak menggantikan sosok Pak Erick Thohir. Tapi bukan berarti aku berstatement kayak gini Pak Ete nggak bisa digantiin, bukan berarti loh. Cuman sampai saat ini aku tuh belum ada bayangan siapa yang bisa membawa sepak bola Indonesia sampai sejauh ini, kan maksudnya belum ada gitu. Tapi memang seharusnya kita sangat disayangkan walaupun kita gagal ke Piala Dunia. Kalau seandainya dulu masih banyak netizen yang bilang kalau dulu masih bersama Coach Sintayong, mungkin rasanya akan lebih legowo dari ini gitu. Cuman ini kan ya memang ingat ya, kita udah nggak bisa merubah apa-apa lagi karena itu udah keputusan dari PSSI. Kita nggak tahu apa sebenarnya alasannya apa aja ini. Nah itu kan aku nggak tahu, masalahnya kan Nah, alasannya kita makanya. nggak tahu. Jadi kayak kita tuh harus gimana ya, nggak bisa tiba-tiba bilang dia out gitu. Tapi kayak aku ya mungkin kita lihat dulu, evaluasi dulu, kita lihat gimana nih. Dan kalau pun out, kita harus sudah tahu siapa sosok pengganti yang minimal bisa sama Saya- membawa Indonesia gitu. Saya yang sebagai mungkin orang dalam waktu itu dan sudah merasakannya bersama Iya. kerja Iya, bersama kalau dengan aku kan nggak ngerti, aku nggak, Ya, soalnya nggak kenal aku sekarang. Nah, maksudnya aku tahu Pak RT, tapi aku tidak pernah betul bekerja benar-benar betul. bareng gitu. Aku kan nggak tahu gitu. Saya kan pernah makan bareng juga bersama dan pernah kerja bareng, maksudnya pernah meeting kayak Ya lah kan kalau vaksin ada harus ada ada dia kan. nah, makanya Pakai bahasa tubuh. jadi Iya. kalau saya pikir ya memang benar
maksudnya apa yang dikatakan sama Intan itu benar. Kontribusi luar biasa. Ya. Dan saya memang sebelumnya nggak tahu, tetapi saya dengar ini sejarah. Dengan adanya Bapak Erick Thohir. Erick Thohir. Ya. bisa membuat sepak bola Indonesia berubah total. Ya, Dan di situ mungkin salah satu perannya ada juga mungkin dari Coach Sinteyong waktu itu ya. Ya. pasti ada. Itu kombinasinya sangat baik. Ya, setuju. Tapi 1000%. sampai saat ini saya belum tahu jujur kenapa dipecat aslinya. Karena saya belum pernah dengar dari Pak Ete juga langsung. Kenapa Jadi nggak dipecat. bisa juga kita menyimpulkan, walaupun mungkin Betul. ya kita hanya mengira-ngira belum tentu benar juga ya. Ya, aku juga nggak tahu. Betul. Jadi saya juga cuma bisa ngira-ngira. Tetapi menurut saya ini kita kan gagal. Tetapi dia melakukan perubahan sangat besar yaitu Sinteyong diganti dengan Patrick Kluivert. Nah itu kan mungkin sekarang dibilangkan kesalahan fatal ya. Kalau misalnya waktu itu masih tetap Sinteyong yang bawa timnas Indonesia sampai saat ini dan gagal, mungkin Pak Ete harusnya aman. Ya. Menurut saya karena Maksudnya nggak disalahin sama betul. dokter ya? Yang salah mungkin coachin, yang mungkin lebih banyak salahnya juga. Kalaupun harus milih ya. Betul, kalau harus pilih. Tapi ya menurut saya juga pasti fans tahu lah, maksudnya. Ya. Dua-duanya orang akan dukung sih waktu itu di- kalau kita gagal. Betul. Pihaknya coaching itu seperti apa dan permainannya coaching pasti bagaimana kan udah fans yang tahu juga Ya. sekarang gitu maksudnya. Kalau lihat sekarang, maksudnya kalau mau dibanding-bandingin ya gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih apa ya, walaupun belum ada pengganti, ini harus ada yang bertanggung jawab. Yaitu ya siapa yang melakukan keputusan dan perubahan itu. Nah itu yang menurut saya. Cek saya nggak ditanya aman. Tanya ntar tuh. Jadi ya itu dia makanya. Bisa Sebenarnya tadi ganti saya sebelum mikir, berapa jawab. saya sebenarnya mikir 1, 2, 3, 4 maunya begitu urutannya gitu. Soalnya finalisasi gitu. Oke, jadi silakan Audi. Silakan. Ini agak gimana ya, cara kita nggak bisa bener-bener langsung nilai atau apa gitu kan, ini memang nggak bisa ya, tapi kita berusaha melihat masalah ini secara objektif ya, karena kalau dibilang sama aku kenal tiga-tiganya, Pak Ete kenal, Coach Sin kenal, Coach Patrick juga kenal baik juga sama, cuman kan kita mau berusaha melihat secara objektif dan kita melihat hasilnya sekarang Indonesia gagal ke Piala Dunia. Nah mungkin itu kali yang kita harus pertimbangin, apa yang udah dibangun sama Pak Ete sampai sekarang, tapi dengan kegagalan dan kesalahan keputusan dibuat juga harus bisa bertanggung jawab gitu. Oke. Ya. 3, 4 ini. Mau mesen kopi dulu ya? Iya kopinya masih banyak. Kalau aku ya ini kan pakai expert ya di bidang bola. Tapi dengan apa yang ada rame nih sekarang, kayaknya kalau misal orang-orang teriak Patrick out ya oke lah. Tapi kalau Ete kayaknya enggak, dia harus evaluasi, harus mau menerima saran orang luar, harus bisa terbuka dengan orang luar apapun pendapatnya supaya dia bisa mikir lagi nih. Apa yang harus dirubah? Apa yang menyebabkan seperti ini? Iya kan? Dia ada istilah juga. Tulis lagi nih. Tulis banyak kayaknya. Kok tadi ini benar salah ya istilah? Apa? Kalau salah dikat aja ya. Jangan dikat berarti. Istilahnya kalau kuku kita panjang, kukunya kotor atau rusak, yang dipotong kukunya bukan jarinya kan? Iya itu. Oh. Tapi bisa juga kalau dia apa namanya itu merambat Amputasi. itu amputasi. Juga tergantung. Iya sih. Nah. Tapi rasanya ini enggak. Nah, apakah ini hanya kotor kuku Tadi. atau busuk? Tadi kukunya siapa sama ininya siapa? Tahu lah situ lah. Oh gitu tuh kirain. Tuh, jadi tergantung kotornya. Apa kalau benar kalau hanya kuku memang dipotong kukunya. Coba aja ya. Kalau misalnya dia apa tuh kayak diabetes apa ya? Iya, iya. Nah, itu kan harus Iya, iya. diamputasi kan? Itu harus Nah, potong ya. Tapi Nah. amputasi pun kalau misal cuma sampai sini kan ya udah sampai sini doang. iya Nggak memang. dihabisin. Betul. Jadi kita proporsional. Iya, Ya, harus betul. proporsional sesuai objektif. Masuk ya keren ya. Oke. Oke, terus lanjut. Kayaknya gua dijemput deh, gua Habis ini pertanyaan terakhir ini. Oke, kalau saya gini, pertama saya mau bilang hormat setinggi-tingginya buat Pak Erick Thohir. Sama. Dan Serius. ini bukan template ya. Betul. Off air pun saya mengatakan hal yang sama. Oke. Ya. Di sepak bola inilah di zamannya Pak Erick Thohir bersama Coach Shin juga, sepak bola kita itu ada harapan, ada hope, mempersatukan kita semua. Ini kita semua di sini ngumpul kalau bukan karena Pak Erick Thohir, diawali Pak Erick Thohir, itu nggak akan mungkin. Ya. Kemudian kerjasamanya dengan Coach Shin itu sangat sinergi. Memang harus diakui, saya sebenarnya dalam banyak kesempatan sama JJ ini di tempat di kota yang sama, di Qatar berapa kali, tapi JJ saat itu di dalam, saya di luar sebagai peliput. Kita bisa merasakan bagaimana
vibes dukungan timnas itu luar biasa. Kita gak guyup, saya jadi kenal banyak, kenal dengan teman-teman yang di sini dan semuanya itu gara-gara duet Maut ini. Nama STI itu memang bergema di setiap stadion, tapi nama Pak Ete pun ada di hati kita semua saat itu. Berkali-kali saya membackup Pak Ete. So, maaf nih, mungkin beliau di area lain dikatakan kurang perform. Buat saya nggak peduli. Sama. Bahkan saya hilang ratusan juta main saham. Oh, Saya bodo amat saham BUMN. Ini saya apa adanya nih. Saya nggak peduli. Yang penting bola kita maju. Sampai satu titik beliau melakukan menurut saya keputusan yang tidak perlu. Disitulah saya menyayangkan. Ini kebanyakan ya. Saya ngomong ini gak ngarang, gak nambahin, gak ngurangin. Di situ saya bela habis-habisan dua-duanya. Disitulah semua bermula dan mohon maaf dengan cara dia mengambil keputusan itu pun menurut saya caranya kurang tepat. Caranya nih bukan keputusannya dan kemudian tidak menggantikannya yang lebih baik lagi. Artinya ya harus ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya seperti apa ya silahkan yang berkepentingan. Termasuk juga esko-esko PSSI juga nih harus bertanggung jawab juga. Ya bertanggung jawab seperti apa ya kita kembalikan ke mekanisme statuta PSSI. Nah, No comment? kalau saya out bersama dengan beberapa jajaran Esko. Saya Penggantinya saya nggak mau jawab kalau itu. Karena itu biar preferensi mekanisme yang berlaku kalau itu. sama, saya juga. aku Nggak apa-apa bebas. enggak, tapi kalau Tapi apa ya? Ini kemarin sama hari ini tuh kayak saya kayak mau nangis terus gitu, serius. Lagi. Gak tahu kenapa kayak dari kemarin loh serius. Habis selesai apa nyanyi lagu kebangsaan kayak mau nangis. Terus habis itu setelah selesai pemain datang kayak berdiri di depan situ kayak merasa gimana gitu, kayak merasa bangga juga sama pemain, tapi di sisi lain kayak ada yang disayangkan. Itu yang sebenarnya kayak Jadi membuat saya sangat sedih gitu. melihat profil JJ ini unik menurut saya. Karena dia pernah ada di dalam tim, di dalam internal tim ketika kita banyak meraih hasil positif kan. Tapi saat dia sebagai supporter, dia tidak bisa melihat dari luar bagaimana melihat timnas sedang meraih sesuatu yang positif. Gitu sih. Betul. Gitu. Jadi ya tapi menariknya JJ bisa melihat dari dua aspek yang berlawanan ya, dari dalam tim dan dari supporter. Ya, apa dari positifnya. Cuma memang kita benar-benar makasih banget sih walaupun terlepas dari kita gagal ke Piala Dunia untuk semua pihak, pemain, pelatih dan juga untuk official, PSSI Oh iya, juga benar. semuanya Benar. otomatis sama supporter juga kita benar-benar ucap terima kasih buat semuanya, pemain, official, Pengurus, seksi sibuk. Saya nggak usah sebutin namanya lah, ada seksi sibuk, ya ada beberapa nama lah. Terus dari itu supporter dan semuanya pokoknya siapapun yang terlibat dari perjuangan Indonesia, makasih banyak karena cuma dengan cuma dengan tim ini kayak setiap nonton bola tuh punya harapan gitu kan, walaupun kemarin harus berhenti ya. Terus tapi makasih banyak karena aku bangga banget bisa ada di fase ini, bisa ngerasain punya harapan lebih untuk timnas Indonesia dan alhamdulillahnya bersyukur banget aku benar-benar bisa ikut terus kemana timnas pergi, bisa dekat sama mereka, bisa ada di mix zone, bisa ngeliat gimana mereka keluar dengan nangis, dengan kecewa di bawah yang mungkin nggak bisa kayak expose kamera. Dan aku mau cuma ngasih tahu ke seluruh supporter Indonesia, aku berani garansi kalau pemain timnas Indonesia tuh benar-benar semuanya main dengan hati mereka dan aku bisa ngelihat semuanya, terutama kemarin Bung Harpa tahu kan aku ada di mix zone berjam-jam. Iya. Aku ada di sana berjam-jam, aku di sana ada pemain, pelatih, memang aku official broadcaster, jadi akhirnya mungkin dikasih akses. Memang itu akses memang udah jadi apa ya, jadi akses yang emang udah bisa dipakai untuk official broadcaster, memang itu dari ISC-nya kan. Aku bisa pastiin ke teman-teman supporter semuanya kalau pemain tuh udah kasih yang terbaik yang mereka bisa gitu. Aku juga ikut sedih karena ada beberapa nama juga yang mungkin ini adalah last chance mereka untuk bisa ke Piala Dunia. Gitu, aku mau ngucapin kasih banget semuanya buat perjuangannya gitu.
Tapi waktu Intan kemarin di dalam tuh sampai 2 jam ya. Terus saya nunggu di luar agak panas juga sih. Oh, pulang. Enggak, Makanya bercanda. mereka Tapi lama banget. iya tuh kita juga bisa ngeliat kan beberapa cuplikannya kan Verdong. Mungkin Tom Hai yang paling Nangis. paling nangis karena mungkin dia berpikir ini akan menjadi kesempatan terakhir dalam hidup dia untuk masuk Piala Dunia mungkin. Sama Jay bengkak banget. Jai ya tapi maksudnya dia masih kemungkinan dari usianya dia masih punya kans. Nangis. Oh, sedihnya ya. Iya. Salut buat Il Capitano Jai. Gitu. Sebenarnya ini pertanyaan terakhir tuh udah dijawab sama berdua. Pertanyaan terakhir itu apa? Terakhir ya silakan dari masing-masing Iya. boleh menyampaikan pesan untuk pemain timnas Ya dan sudah. staf yang terlibat selama ini. Ya air mata Intan sudah terwakili sih. Sudah ya, Tapi- berkata Ya, again ya, timnas kita tuh seperti oase. Jadi di tengah kita tahu lah situasi negara kita yang nggak ideal dengan segala permasalahannya, ini jadi satu-satunya mainan kita nih. Tempat kita guyup. Teman-teman juga cerita ketika kita duduk bareng punya latar belakang yang berbeda itu kita nggak merasa ya kita merasa sama-sama punya satu tujuan, Betul. punya satu tim yang didukung, punya kebanggaan yang sama. Itu kayak apa ya? Jadi wasa kita lah gitu. membuat kita jadi keluarga gitu loh. Iya, jadi Sepak bola ini. keluarga. Benar-benar Jadi- jadi keluarga tanpa kita menyibukkan hal-hal lain gitu ya. Kita tinggalkan apa ini politik lah atau agama itu nggak ada sama sekali di timnas. Yang ngobrol 2-3 jam aja udah kayak nggak ada Iya. habis-habisnya gitu. Kadang-kadang ngobrol itu kayak kemarin saya bahkan dengan orang lain loh, dengan wartawan Irak saya ngobrol. Itu kalau nggak diberhentiin itu sampai besok pagi itu selesai. Sama kayak yang kita malam itu. Iya, yang di apa makan itu kan. Iya, katanya makanya makan makanya iya. kita berempat Iya. ngomongin bola terus. Dan itu tadinya saya nggak mau makan kan udah gak kenyang. Enggak loh, kita dari jam setengah 7 sampai jam setengah 12. Nah, tadinya kan diajak makan sama JJ. Itu saya kan udah agak kenyang, tapi entar kalau malam lapar ribet deh ajak makan. Akhirnya jadi berjam-jam melihat Sampai gini. setengah 12. Kalau enggak itu sampai lawan Irak gak kelar-kelar itu. Gitu. Ya itulah kalau udah ketemu apa ya, teman yang ngobrol soal bola ya selesai. Nah, selesai maksudnya. Siap. Gitu, Je. Oke, terima kasih ya semuanya. Sama-sama. Kalau JJ dong, pesan-pesan buat teman. Iya. Oh iya, Ini masa dari tuan tadi, rumah. dari tadi. Saya udah- Jadi nanya-nanya mulu. Saya Ayo dong, udah Dede. ini. Ayo coba. Ya, memang kalau saya memang terlepas dari semua hal yang terjadi, mungkin khususnya buat saya yang paling besar itu ya pemecatan Coach Shin waktu itu. Jadi memang waktu itu sedih juga, nangis juga, walaupun saya nggak harus saya tunjukin kayak di sosial media gitu. Jadi Ya, besok lagi Jay. dan Gak bisa nahan lagi. ini kayak otomatis loh gitu. Iya, Maksudnya otomatis kan. kayak ada yang Gue sebenarnya kayak mau nyalain nangis, switch. cuma nahan-nahan aja. Kental dong ya. Biar kesannya maskulin ya kan. Padahal sih melo juga. Jadi kayak switchnya nyala gitu, jadi kayak otomatis gitu kayak terharunya kayak gimana ya, kestrum gitu loh jadinya kayak badannya. Tapi serius deh, beneran bola terutama kali itu mempersatukan kita banget. Tuh. Betul. Serius Jadi, beneran. Saya sih sebenarnya ini udah apa ya? Memang selesai Piala Dunia udah untuk 2026, tetapi sepak bola ya belum lah selesai Ya, gitu. tidak Maksudnya, berhenti di sini ya. Tidak berhenti di sini juga pasti masih ada lagi gitu harapan. Maksudnya harapan di sini kita nggak selesai. Mau apapun ada perubahan, sepak bola itu ada di sini tetap. Jadi sepak bola Indonesia akan di Indonesia terus dan ini itu untuk warga negara Indonesia bukan untuk orang lain. Jadi itu yang akan membuat tetap orang Indonesia menjadi satu gitu. Itu yang saya percaya dan itu yang saya lihat juga selama ini dan apalagi saya orang waktu itu di dalam. Jadi itu yang benar-benar merasakan gitu. Jadi sepak bola ini nggak akan mati juga. Jadi tolong semua supporter juga dukung pemain-pemain timnas agar mereka bisa berkarir luar biasa lagi gitu di sana gitu di tempat masing-masing dan staff-staff yang mungkin tidak bisa disebut satu Iya. demi satu itu di belakangnya tim kepelatihan juga itu luar biasa Iya, sebenarnya. setuju. Saya yang tahu itu di dalamnya Iya, iya. mereka kerja kerasnya sampai nggak bisa tidur gitu. Iya, membuat mereka itulah orang-orang yang benar-benar indah untuk membuat sepak bola Indonesia jadi semakin bagus, semakin baik gitu. Ya, jadi ya untuk kedepannya ya semoga aja maksudnya sepak bola Indonesia lebih maju lagi dan tidak ada korupsi lagi, tidak ada apa ya ketidakbaikan lah apapun mungkin di dalam sepak bola. Jadi yang penting adanya cuman kemajuan dalam sepak bola. Jadi
sekian saja mungkin kita Siap. sudah. Pesawat sudah nunggu. Oke, kita harus kembali ke Jakarta Ya. untuk makan nasi padang. Atau makan apa namanya tuh? Apa tuh? Kalau makanan Korea tuh yang sayurnya apa namanya? Kimchi. Kimchi. Kita pada JJ enak banget. Apa aja namanya J? Eso. Eso. Oke. Boleh. Boleh. Nanti, tapi itu nggak bisa makan di sana, nanti terlalu panas. Oh, Kalau gitu. mau main bola sekalian di situ gitu. Oh gitu. Ya, ada Oke. tempat main bola di situ. Nah. Sip. Oke, jadi sekian ya. Terima kasih sudah nonton Sepak Up. Bola kok diomongin. Terima kasih semua. Bye bye.